Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita mengucap syukur sama Tuhan karena kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya melalui ibadah ini Tuhan tetap hadir di dalam kita. Mari kita satukan hati untuk memulai ibadah kita. Kami mau memasuki hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang gak pernah berhenti dalam kehidupan kami Bapa. Kau Allah Immanuel Tuhan, Kau Allah yang selalu berserta kami Bapa. Ini saatnya kami mau duduk diam Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami mau masuki tatamu Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk memasuki hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah Immanuel Tuhan, Kau selalu berserta kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
Mari saudara-saudara kita angkat suara kita buat Tuhan. Kita syukurin apa yang telah Dia kasih kepada kita. Jangan takut. Di musim-musim ini justru harus kita lebih dekat dengan Dia. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebab Kau yang layak, Kau layak terima pujian, terima penyembahan, haleluya. Syaralamayasi. Kesetiaan-Mu, buat perlindungan-Mu Bapa dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Bukan buat cuma keluarga kami, tapi buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita naikkan doa kita buat bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang indah pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
siap Tuhan untuk bersenang-senang dengan Engkau, kami siap untuk melompat denganmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap melompat buat Tuhan katakan, amin. Kita akan sama-sama bersenang-senang dengan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Aku Diberkati. Bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita kasih tepuk tangannya buat Tuhan dong. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeay, kita kasih tepuk tangannya buat Tuhan sekali lagi, yang lebih dahsyat, yang lebih meriah. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita akan memberikan persembahan. Shalom semuanya, semua jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun tempat berada. Kami percaya Tuhan memberkati kita semua dalam segala kelimpahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita siapkan amplop persembahan kita masing-masing yang di rumah. Mari kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur berkat-Mu berkelimpahan atas kami, berkat-Mu tidak berkesudahan atas kami. Bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan, Kau tetap memberkati kami dalam segala kelimpahan. Tidak pernah Kau biarkan kami kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, berkat jasmani, rohani, materi terus berkelimpahan memenuhi hidup kami, keluarga besar kami. Apapun yang kami kerjakan, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, rumah tangga kami, semua Kau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, baik itu perpuluhan, ucapan syukur dan semuanya.
kami percaya Kau memberkatinya dengan berlimpah-limpah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Dalam hitungan ketiga, mari kita deklarasikan persembahan ini. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, dan pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara kita deklarasikan firman Tuhan. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Kita pada minggu pertama di bulan Mei ini kita masih melakukan yang namanya PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hidup mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara saya sekalian,
sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan terima kasih. Jadi kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita telah mendistribusikan sembako kepada jemaat dan seluruh warga di sekitar tempat ibadah kita. Yang tadinya sembako ini mau kita buat sederhana saja, estimasi kita nggak muluk-muluk, nggak tinggi, 5 sampai 60, tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian betul-betul peka di situasi saat ini. Bapak Ibu Saudara menabur kepada saudara-saudara kita sehingga estimasi sembako yang tadinya 50 sampai 60 ternyata bisa terlampaui. Kemarin kita bisa mengepak sampai hampir 200 saudara sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk panitia, ya, ini ketua panitianya baru Pak Agung, ya. Terus saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh elders, para pengerja dan seluruh donatur yang telah berpartisipasi sehingga gereja ini dapat menjadi saluran berkat bagi umat atau jemaat yang memang terdampak corona. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Pengkhotbah 3 ayat 11 menyampaikan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi kalau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu ada waktu Tuhan. Saya ulangi, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu ada waktu Tuhan. Loh Pak, kalau sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini ada waktu Tuhan, berarti kita tidak perlu ini Pak. Kita nggak perlu melakukan apa-apa. Kita pasif aja, nunggu aja. Toh nanti akhirnya Tuhan yang akan menentukan semuanya kalau sudah tiba waktunya. Jadi kita nggak perlu berbuat apa-apa. Kita pasif saja. Kita nunggu saja, nunggu waktu Tuhan saja. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6, Pengkhotbah 11 ayat 6 dikatakan demikian. Mari kita buka di dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Taburkanlah hasilmu taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Saudara, di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 dikatakan kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menabur, kita harus aktif. Artinya apa saudara? Di tengah-tengah situasi kondisi ini di mana kita tidak dapat bertemu muka dengan muka, di mana kita harus banyak stay at home, di mana kita harus banyak tinggal di rumah, apakah kita nggak perlu melakukan sesuatu? Jawabannya tidak. Kita tetap harus melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dapat kita lakukan. Maka saudara, kemarin saya sangat senang sekali di tengah-tengah orang semuanya tinggal di rumah, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah menanti jawaban Tuhan, kita melakukan kegiatan sosial membagi sembako yang kita bagi ke beberapa tempat. Ya, kita bagi ke GBI Oasis, Panorama juga dapat kita kirim ke GBI Rajet dan masyarakat sekitar. Karena kita mengajarkan, kita tetap harus melakukan
sesuatu, yaitu apa? Menabur benih. Pagi-pagi bahkan dikatakan sampai petang jangan pernah berhenti. Artinya apapun kondisinya saat ini, meskipun kau tinggal di rumah, lakukan sesuatu yang baik. Lakukan sesuatu yang baik. Saudara, walaupun demikian, manusia tidak akan pernah dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maka kita nggak bisa mengerti apakah ini atau itu yang berhasil. Lakukan saja. Apapun yang terjadi saat ini, manusia tidak akan pernah bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lalu bagaimana, Pak? Bagaimana kita mensikapi situasi kondisi saat ini? Di tengah-tengah situasi corona saat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 14. Pengkhotbah 3 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi ini yang serba sulit, serba sukar, pandemi corona, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh aspek kehidupan kita. Itu sebabnya serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan kondisi ini kepada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan sambil melakukan perbuatan baik tadi. Maka jika sudah tiba waktunya, semuanya akan indah. Yang pertama yang kita lakukan dalam situasi ini adalah sadari bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh aspek kehidupan kita. Klik. Apa yang dilakukan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan Allah tetap sama, tidak dapat dikurangi dan dapat ditambahkan. Allah berbuat seperti ini karena apa? Agar manusia takut akan Dia. Yang kedua, yang pertama tadi kita harus sadar bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Nanti baca sendiri ya. Di sana dikatakan bahwa orang yang sabar akan melebihi seorang pahlawan, akan menguasai kota. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, sikap kita yang kedua adalah apa? Kita belajar sabar. Katakan sabar, sabar. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Kita harus belajar sabar. Sebab Tuhan tahu yang terbaik yang harus terjadi di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kesabaran kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar apa? Mengevaluasi diri. Mari dalam situasi ini, situasi stay at home, situasi kita banyak di rumah, situasi kita banyak bekerja, belajar, beribadah di rumah, kita gunakan untuk apa? Evaluasi diri. Kenapa ada persoalan terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, kalau ada masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara, mesti ada sesuatu yang saudara langgar dari firman Tuhan. Gembala kita ngomong begini saudara. Kalau dulu kita mengelola keuangan kita, aset kita dengan cara kerajaan Allah,
maka pada waktu terjadi situasi krisis ini, maka tidak akan tergoncangkan. Saya ulangi, kalau dulu sebelum krisis kita mengelola keuangan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan SOP kerajaan Allah, maka waktu situasi datang, krisis datang, kita tidak akan tergoncangkan. Gembala kita mengajarkan bahwa Tuhan itu memberkati kita dengan dua instrumen. Satu, perpuluhan sebagai pagar, dua, persembahan sebagai benih. Kalau itu sudah kita lakukan, maka percayalah di situasi kondisi ini Anda akan terluputkan, Anda tidak akan tergoncangkan. Yang ketiga, di dalam Efesus 5 ayat 20, nanti dibaca sendiri di rumah. Yang harus kita lakukan atau kita mensikapi situasi ini, yang ketiga adalah apa? Belajar mengucap syukur. Mari kita belajar mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Pak, saya di PHK ya Pak. Mengucap syukur. Pak, saya nggak dapat THR ya Pak di PHK. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mesti ada hikmahnya. Saya kemarin dengar ada saudara kita situasi kondisi ini, dia tanya, Pak, saya di PHK, saya nggak dapat THR. Ya enggak apa-apa, mengucap syukur aja. Lalu saya lihat dia mulai pengen buka bisnis. Di tengah-tengah krisis ini kadang-kadang potensi seseorang bisa muncul, kreativitas bisa muncul. Saya lihat kemarin ada pengerja kita Mas Edi mulai jualan jeruk. Kita dukung saudara agar jeruknya diberkati Tuhan. Ada yang saya lihat online, mereka mulai jualan, ada jualan bandeng, jualan sirsat, jualan buah-buahan, jual macam-macam. Saya lihat mulai mereka membaca peluang, mereka mulai muncul kreativitasnya, potensinya. Saya hanya dapat berdoa, biarlah kreativitasmu yang kamu lakukan untuk mencukupi kebutuhan keluargamu, menambah income-mu, diberkati Tuhan. Saya lihat istri saya juga ikut jualan, saudara. Ya nggak apa-apa, ya bareng-bareng jualan, saudara ya. Yang penting jangan bersaing tidak sehat, harus bersaing sehat, saudara. Jadi kita mengucap syukur karena situasi ini membuat kita muncul kreativitasnya. Yang terakhir, yang keempat, saudara, mari kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 3. Di dalam Pengkhotbah 12:3 dikatakan, mari kita tetap hidup dalam ketaatan. Saudara mensikapi situasi ini tidak ada pilihan lain kecuali saudara belajar taat. Saudara harus belajar taat. Sebab ketaatan kita akan mengubah nasib yang tadinya buruk menjadi baik pada waktu Tuhan. Belajar taat. Belajar taat. Memang situasi seperti ini mengganggu keuangan kita, tetapi saya berpesan, kalau dulu kamu taat terhadap perpuluhan, persembahan, firman Tuhan, kamu enggak melanggar, lakukan terus taat. Karena ketaatanmu akan merubah kondisimu menjadi lebih baik. Kita diajarkan lebih baik satu ketaatan daripada ribuan persembahan. Belajar taat, saudara. Tuhan itu tidak mau menyingkapkan semua rahasianya, tetapi disingkapkan kita step by step kepada umat yang taat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Yang terakhir pesan saya, percayalah Tuhan pasti tolong kita. Di tengah situasi ini, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi saudara, kalau sekarang kita belum ditolong, kita kena PHK, kita mengalami kekurangan,
Percayalah, besok atau nanti Dia, Allah, pasti akan menolong Bapak, Ibu, Saudara. Tepat pada waktu Tuhan, kairos Tuhan, pertolongan selalu ada. Sadari, Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Belajarlah engkau bersabar dan evaluasi dirimu. Yang ketiga, belajarlah untuk mengucap syukur. Yang terakhir, yang keempat, tetap taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Minggu pertama kita akan lakukan perjamuan kudus. Kemarin telah kami bagikan roti dan anggur perjamuan di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan anggur perjamuan kudusnya. Kita katakan sambil saudara mempersiapkan anggur perjamuan, kita katakan walau 1000 rebah di sisiku. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Kami menghadapi betapa Engkau baik pada kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau memelihara kami sampai saat ini. Kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Kami mau belajar sabar kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Tepat pada waktunya Engkau pasti menolong kami. Saat ini kami mau melakukan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyatu di dalam tubuh kami, darah kami, sehingga kami memiliki DNA ilahi. Kami mampu bertahan dari segala sakit penyakit. Kami yang sakit menjadi sembuh. Kami yang sehat bertambah sehat. Kami yang lemah semakin kuat. Terima kasih Tuhan, sebelum kami masuk perjamuan kudus, kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Kami menanggalkan segala dosa kami, beban kami, sehingga kami layak masuk pada perjamuan kudus. Mari saudara ampuni apabila ada orang-orang bersalah kepada saudara. Ampuni, lepaskan pengampunan.
Jangan pernah kau kecewa. Mungkin kau minta tolong kepada temanmu, saudaramu, seiman di masa-masa sukar ini, tapi mereka tidak bisa menolongmu. Bahkan saudaramu gak bisa menolongmu. Lepaskan pengampunan. Percayalah Dia yang Maha Kuasa, yang berdaulat hidup kita akan menolong kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Kami panggil hambanya Pak Agung untuk berdoa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah dan berdoa bagi bangsa negara kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Shikilaralama kakaralaya shikikukuralaya masikilaralama. Mari kita angkat tangan kita saudara. Saudara-saudara semua yang di rumah, kita angkat tangan kita. Shikakakaralawala. Kita angkat suara kita. Shikakakaralawala. Kinakakaralaya shikikukuralama. Kuraralaya shikiraralawala. Kami angkat tangan kami Tuhan. Tanda kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami rindu Kau turut campur tangan atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan kami mengalami pandemi yang sama Tuhan, corona, kami minta Tuhan kesembuhan, lawatan Allah, mujizat-Mu Tuhan turun atas bangsa-bangsa, turun atas bangsa kami Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Kami minta dari tempat ini Tuhan, dari altar kudus-Mu, kami katakan semuanya sembuh, semuanya terjadi mujizat, semuanya terjadi luar biasa Tuhan. Anak-anak-Mu dijamah Tuhan, kesembuhan terjadi, lawatan Allah terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati secara khusus Tuhan bangsa-bangsa yang saat ini semuanya mengalami masalah Tuhan. Kami minta Tuhan lawatan-Mu atas bangsa-bangsa, keselamatan-Mu atas bangsa-bangsa Tuhan, pemulihan-Mu atas bangsa-bangsa, khususnya atas Israel Tuhan, bangsa yang Kau kasihi, bangsa yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya Israel dipulihkan, Israel mengalami pemulihan yang dahsyat Tuhan, Israel mengalami pertobatan yang luar biasa. Kami memberkati Israel Tuhan. Kami percaya ketika kami memberkati Israel, bangsa Indonesia juga akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa Indonesia ini Tuhan
yang saat ini Tuhan, secara kacamata jasmani kami Tuhan, kami lihat perekonomian yang terus turun Tuhan, terus turun. Gejolak di mana-mana, masalah di mana-mana, bencana di mana-mana. Tapi kami angkat tangan kami Tuhan. Kami harapkan Engkau turun tangan atas kami. Kami percaya Engkau turun tangan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas bangsa kami. Mujizat-Mu terjadi atas pemerintahan bangsa kami, atas ekonomi kami, atas seluruh keamanan, atas seluruh aparat-aparat pemerintah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan Indonesia akan mengalami pemulihan yang dahsyat. Indonesia perekonomiannya akan Kau bawa makin naik. Indonesia akan penuh dengan kesejahteraan, damai sejahtera, pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati para pemimpin-pemimpin kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, seluruh aparat pemerintah dari tingkat tertinggi terendah. Kau berkati semua Tuhan, roh takut akan Kau. Kau berkati juga pemimpin senior pastor kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, Pak Wiryo, Pak Are, Pak Budi, seluruh para elder yang ada, seluruh umat-Mu, pengerja-Mu. Kami minta Tuhan, bahkan lingkungan sekitar gereja-Mu, Kau jamah Tuhan. Kau berikan Tuhan roh takut akan Kau. Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Kau jamah Tuhan. Kau berikan damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa secara khusus Tuhan gereja kami di Permata ini. Biarlah terus Kau memberkati secara khusus gembala yang kami kasih Pak Budi, beserta para elder yang ada, seluruh tim inti, seluruh pengerja, dan seluruh umat-Mu. Biarlah hari lepas hari gereja ini makin diberkati, bahkan akan terus naik Kau pakai luar biasa Tuhan. Mulai dari donasi yang kami boleh bagikan kemarin Tuhan, bahkan akan ada lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa yang kami naikkan sudah Kau jawab, dan jawaban itu sudah kami terima dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat kedua tanganmu saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Saudari yang telah mendengarkan firman Tuhan, tetaplah engkau bersabar dalam menanti waktu Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Biar kasih anugerah dan damai sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal dari arah Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara, mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan berkati.